Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai mata kuliah interpersonal dan anti korupsi yang dipimpin oleh Dr. Spencer Ripplehout Hutapea. Oke, materi ini saya bawakan materi kedua, yaitu solusi yang mungkin diterapkan untuk memerangi korupsi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dian Dwi Damayanti dengan NIM 22560017 dengan prodi S1 Sistem Informasi. Kita masuk ke pendahuluan. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan dan kemajuan di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Oleh karena itu, upaya untuk memerangi korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pembahasannya mengenai banyak yang menilai kebijakan anti korupsi pada masa Orde Baru, bahkan pada tingkat tertentu, juga pada masa pemerintahan reformasi, telah gagal memberantas korupsi sistematik di hampir semua cabang pemerintahan. Namun, faktor apa sebenarnya yang menyebabkan kegagalan kebijakan anti korupsi ini? Ada banyak faktor yang memberikan kontribusi pada kegagalan ini. Salah satu faktor ini adalah kegagalan manajemen dalam proses pemerintahan dan penegakan hukum anti korupsi. Solusi untuk mengatasinya dengan menggunakan strategi-strategi berikut. Yang pertama, strategi preventif. Yang kedua, strategi defensif. Yang ketiga, strategi represif. Strategi preventif yaitu cara mengatasi korupsi yang pertama dengan menggunakan strategi preventif ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, dan membangun kode etik di sektor parpol atau organisasi profesi dan asosiasi bisnis. Yang kedua, strategi ini masih masuk ke strategi preventif. Pengembangan kode etik, membangun kode etik di sektor publik dan organisasi politik untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan transparansi. Penguatan regulasi yaitu sinkronisasi perundang-undangan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan mempermudah penegakan hukum. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui kebijakan Omnibus Law yang mengatur banyak aspek dalam satu wadah. Masuk ke strategi detektif. Strategi detektif merupakan cara mengatasi korupsi yang diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, dan yang terakhir pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Partisipasi publik yaitu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi. Forum dialog di antara pemerintah dan warga dapat memperkuat
keterlibatan masyarakat. Masuk ke strategi reprensif. Strategi reprensif adalah cara mengatasi korupsi yang diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi reprensif dapat dilakukan dengan pembentukan badan atau komisi anti korupsi. Yang terakhir, dia ada 2 bang ya. Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar atau catch some big cases. Pembentukan badan anti korupsi untuk memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK, dalam penindasan kasus korupsi dengan memberikan dukungan hukum dan sumber daya yang memadai. Beberapa solusi dan contohnya, ini sinkronisasi perundang-undangan dan regulasi. Penjelasannya yaitu pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk mensinkronisasikan perundang-undangan dan regulasi yang ada untuk menghilangkan tumpang tindih dan memastikan semua aturan yang berlaku. Contohnya yaitu Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law dirancang untuk mengatur banyak hal dalam satu tempat, sehingga mempermudah pengimplementasikan dan pengawasan. Yang kedua ada digitalisasi pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan dapat membantu menghilangkan korupsi dengan membuat semua transaksi dan informasi menjadi lebih transparan. Contohnya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Meskipun sudah ada Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SSPBE, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan semua proses pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Ini udah sumber yang saya dapat atau referensi, yaitu dari Liputan 6 dan Lemhanas. Ini untuk linknya atau bisa di searching. Oke, segitu saja presentasi dan penjelasan dari saya tentang materi yang kedua ini. Kalau ada salah-salah kata, terima kasih. Mohon maaf dan terima kasih.